5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji LiLiPoRS. Nah, uji LiLiPoRS merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji LiLiPoRS ini digunakan untuk data tunggal dan bukan untuk data berkelompok. Selanjutnya, ada pendahuluan. Di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui sifat dari subjek penelitian. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkelompok. Yang ketiga, penentuan uji statistik selanjutnya yang digunakan. Adapun uji normalitas dengan uji LiLiPoRS. Yang pertama, dilakukan jika data dalam bentuk sebaran, bukannya interval. Yang kedua, langkah-langkah uji LiLiPoRS dengan cara manual. Yang pertama, susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar pada tabel. Yang kedua, hitunglah nilai rata-rata X dan simpangan baku S. Yang ketiga, ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi X rata-rata dibagi S. Hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Yang selanjutnya, hitung nilai proporsi F Z dengan membandingkan kumulatif atau F-kum dengan frekuensi kelas atau F total. Selanjutnya, hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi F Z. Tentukan luas maksimum Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah ke-6. Hitung L tabel dengan rumus L tabel sama dengan L alpha dalam kurung N dikurangi 1, dengan N adalah banyaknya data. Yang terakhir, tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi normal jika Lmax lebih kecil daripada L tabel. Selanjutnya, ada tabel uji LiLiPoRS. Nah, XI dikatakan sebagai angka pada data. ZI transformasi dari angka ke notasi distribusi normal. FZI probabilitas kumulatif normal. SZI probabilitas kumulatif empiris. Nah, di sini saya mengambil contoh soal, yaitu berdasarkan data dari mahasiswa didapatkan data sebagai berikut. 15, 25, 20, 35, 30, 45, 40, 55, 50, dan 60. Dengan alfanya 55%. Apakah data tersebut di atas berdistribusi normal? Nah, dari video sebelumnya di sana ada contoh soal. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan bantuan Excel. Di sini saya sudah menulis soalnya, yaitu berdasarkan uji statistika dari data 10 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut, yaitu 15, 25, 20, 35, 30, 45, 40, 55, 50, 60 dengan alfa 5%. Apakah data populasi tersebut berdistribusi normal? Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat tabel LiLiPoRS-nya. Nah, untuk langkah pertama, kita susun data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menyusunnya. Ada 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Nah, di sini saya juga masukkan frekuensinya, yaitu 1, 1, 1, 1. Kenapa 1? Karena data di sininya 15-nya ada 1, 20-nya ada 1. Nah, kalau datanya di sini ada 2, misal 15 ada 2, 20 ada 2. Di sini ditulisnya frekuensinya 2, 2, 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada F-kum. Nah, F-kum ini dari mana? Dari nilai frekuensi 1 ditulis kembali 1, kemudian 1 ditambah 1 2, ditambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 10. Nah, totalnya 10.
Nah, nilai ini sama ini harus sama ya, teman-teman. Nah, langkah kedua, hitung nilai rata-rata X dengan simpanan baku S. Hitung nilai rata-ratanya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menulis nilai rata-ratanya. Nah, sama dengan average buka kurung data B7 2 tarik ke bawah sampai B16 tutup kurung enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman nilainya, yaitu 37,5. Simpangan bakunya sama dengan STDEP. STDEP itu standar deviasi ya teman-teman, buka kurung sama nilai data XI ini keluar, tarik ke bawah sampai B16 kurung enter. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus ini. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi S. Kita masuk dengan rumusnya ya teman-teman. Sama dengan buka kurung data X dikurangi rata-rata tutup kurung dibagi simpangan baku. Enter. Nah, sudah terlihat ya teman-teman nilainya. Kita coba tarik ke bawah. Nah, kenapa nilainya tidak muncul? Karena tadi kita membuat rumus atau menuliskan rumus tidak dikunci ya, yaitu dengan simbol $. Kita coba kunci ya teman-teman. Kita coba kunci kurung nilai 7 dikurangi rata-rata kurung dibagi simpangan baku. Nah, di sini kita tulis ini sama ya, supaya nilai muncul. Enter. Nah, sama kan teman-teman, kita coba tarik ke bawah. Nah, muncul semua kan. Nah, di sini langkah berikutnya yaitu hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z, atau bisa juga saya di sini menggunakan rumus, yaitu sama dengan E7 tarik ke bawah ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, munculkan teman-teman nilainya. Coba kita tarik ke bawah supaya ada nilainya. Nah, ada ya teman-teman, tetapi kita akan ulangi lagi, takutnya ada yang kita coba ulangi lagi. Sama dengan ini ke bawah tutup kurung. Nah, kita coba tarik ke bawah, apakah hasilnya sama kayak tadi? Sama ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak menggunakan
tabel Z, tetapi di sini saya menggunakan rumus. Nah, selanjutnya langkah berikutnya itu hitung nilai proporsi dengan membandingkan F kumulatif dengan total frekuensi ini ya teman-teman. Kita coba ya masukkan rumusnya, sama dengan F kum ini dibagi total frekuensi. Bentar. Nah, sama ya, sama dengan nilai F kum dibagi nilai total frekuensi. Bentar. Kita coba lagi, sama dengan nilai F kum dibagi nilai total frekuensi. Enter. Sama kan? Gampang kan teman-teman? Sama dengan, kita coba lagi, F kum dibagi total frekuensi. Enter. Sama dengan, sama ya teman-teman, ke bawahnya juga. Nah, sama dengan, mohon maaf, maaf ya teman-teman. Nah, lagi total frekuensi dan sama dengan, mohon maaf, sama, nah sama dengan, dan sama ya, ini juga sama dengan nilai F kum dibagi nilai total frekuensi. Nah, ini udah ada ya teman-teman nilainya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu hitung selisih mutlak Z dengan nilai proporsi FZI. Nah, ini luas ZI ini dikurangi ini SZI atau FZI. Kita coba sama dengan buka kurung sama ini kurangi, maaf teman-teman, pakai rumus ABS, buka kurung kurang sama ini, tutup kurung. Ya kan teman-teman, ini kurung. Nah, buka kurung ini ABS, buka kurung kurung luas ini dikurangi FZI, tutup kurung. Sama ya teman-teman, ke bawahnya juga. Ya teman-teman. Nah, kita ke langkah selanjutnya, yaitu hitung L tabel dengan rumus T tabel. Hitung L tabel dengan rumus T tabelnya, yaitu L alpha
dalam kurung N dikurangi 1. Nah, di sini saya sudah tulis tabelnya ya, alfanya 0,5, N-nya 9. Kenapa 9? Karena N dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, jadinya hasilnya 0,271. Dari mana 0,271 ini? Dari daftar uji Lilipors. Kita coba lihat. Kita masuk sini ya teman-teman. Mohon maaf. Kita masuk ke foto ini. Nah, ini adalah kan teman-teman. Nah, ini kan nilainya 9. Terhalang ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Tadi kan nilainya 9. Kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita ke langkah terakhir, yaitu tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi normal jika L maksimal lebih kecil dari L tabel. Nah, di sini tentukan dulu L maksimalnya berapa. Kita lihat ke atas. L maksimalnya yaitu ini ya teman-teman. Nah, kita buat nah, ini teman-teman. Nah, jadi 0,995 huruf di belakang, 3 angka di belakang koma. Nah, yang tabelnya ini kita masukkan 0,271. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang maksimal lebih kecil dari L tabel. Kenapa? Karena berdistribusi. Ya teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.